Mbak Baby, pada saat Anda masih kelas 3 SMA ya, itu berarti sekitar 17 tahun ya. Iya, betul. Anda harus menjalani operasi pengangkatan tumor di payudara. Iya, betul. Bagaimana waktu itu ceritanya dan bagaimana Anda menyikapinya waktu itu ya? Umur yang sangat muda waktu itu. Iya, pada saat umur 17 tahun waktu masih sekolah kan sebenarnya nggak terlalu memperhatikan kesehatan dari pola hidup, pola makan, cuek gitu kan. Tapi setelah ada penyuluhan di sekolah, coba katanya sadari. Aku coba di rumah kan untuk memeriksa sendiri gitu. Begitu diperiksa, kok sebelah sini ada benjolan yang cukup besar dan di laba itu dia pindah-pindah dan nggak ada rasa sakit apapun. Nah, di yang sebelah kiri nggak ada benjolan. Feeling kan biasanya aku feeling gitu. Kebetulan kan saudara dokter itu diperiksa, oh ya udah ini sih kayaknya tumor, kata coba deh kamu ke dokter bedah aja langsung katanya gitu. Begitu ke dokter bedah, besoknya diperiksa kan. Begitu periksa langsung, oh ya udah besok lusa langsung operasi. Kaget kan saat itu juga. Besok lusa operasi, padahal aku sendiri ngerasa sehat-sehat aja, nggak ada masalah apapun dan nggak ada rasa sakit apapun gitu kan. Nah, waktu itu pada umur 17 tahun bagaimana Baby menyikapinya begitu ya? Kalau Baby sih berkaca dari saudara, ada beberapa kerabat yang ada yang mengalami seperti kanker payudara seperti itu. Jadi aduh, daripada tambah parah, udah deh mendingan buru-buru apa sih operasi. Kan kata orang kalau cuma dibius total itu nggak berasa apa-apa, ya udahlah daripada nanti tambah parah. Kalau aku sendiri malah santai justru. Okay. Justru aku merasa bersyukur. Lebih tahu awal, jadi penyembuhannya lebih mudah lah gitu kan. Mbak Sinta kan sering menghadapi justru berurusan dengan anak-anak begitu ya. Nah, apa perbedaan yang mendasar bagaimana menghadapi seorang anak penyandang kanker dengan misalnya yang dewasa atau bahkan yang remaja? Kalau anak-anak usia kita bilang bayi 0 sampai 1 tahun itu permasalahan psikologis terjadi pada orang tua karena si anak belum ngerti. Kemudian pada anak-anak usia sekolah 6 sampai 10 tahun mereka mulai menyadari kecemasan. Kemudian berbeda lagi dengan anak-anak usia remaja 12 tahun hingga 18 tahun itu bentuk kecemasannya sudah berbeda dengan yang usia dewasa. Oke, perbedaannya antara remaja dengan yang dewasa? Kalau remaja masih tugas perkembangannya mereka memahami bahwa menarik daya tarik itu dari fisik mereka. Apa yang terjadi jika terjadi masalah dengan fisik, maupun seperti diamputasi atau diangkat payudara atau rahimnya diangkat. Nah, kalau dewasa itu biasanya kecemasannya justru memikirkan masa depan keluarga. Dewasa ini akan terbagi lagi, dewasa muda usia 20 sampai 40 tahun di mana orang produktif dan usia dewasa akhir. Jadi kalau untuk usia produktif mereka akan lebih berat menanggungnya gitu karena mereka memikirkan keluarga juga gitu. Oke. Nah, kalau misalnya banyak sekali orang yang mengatakan bahwa tingkat stres ya itu sangat berpengaruh terhadap keadaan penyandang kanker begitu. Sejauh mana kebenaran pendapat tersebut, Mbak Tinta? Kalau stres itu sendiri kan mempengaruhi perkembangan sel dan hormon-hormon yang ada di tubuh. Sedangkan sel kanker itu adalah mutasi dari sel yang tidak normal. Jadi hubungannya di situ. Jadi itu yang akan meningkatkan perkembangan sel-sel yang tidak normal. Sedangkan secara psikologis orang-orang yang stres mempengaruhi perilaku. Jadi mereka malas makan, malas beraktivitas. Nah, itu mempengaruhi daya tahan tubuh. Penyandang kanker itu daya tahan tubuhnya menurun. Jadi dia rentan terhadap infeksi yang ada di lingkungan. Jadi itu yang membuat penyakitnya bertambah parah gitu. Oke. Apa yang berubah mungkin dari sudut pandang gaya hidup lah gitu setelah operasi begitu? Ya, setelah umur 25 baru dari situ berpikir karena kan banyak informasi dari teman-teman keluarga yang istilah keluarga juga kan banyak yang dokter kan ngasih tahu begini-begini. Ya udah setelah itu sering USG setahun sekali.
secara rutin ya? Rutin setahun sekali itu, terus pola makan, pola hidup juga diatur, sering olahraga, seminggu minimal 3 kali lah. Nah, cara untuk menenangkan diri, mudah sekali bagi kita mengatakan bahwa ayo harus berpikir positif begitu. Saya tahu itu sangat susah ya terkadang ya. Apa formulanya untuk Mbak Sinta? Yang harus kita lakukan adalah mengeluarkan emosi yang mereka rasakan. Ketakutankah, kecemasan yang mereka rasakan, kemarahan mereka, atau penolakan mereka. Nah, dari emosi yang kita ketahui itu, kita arahkan kognitifnya supaya berpikiran secara positif. Jadi, ketika seorang anak marah terhadap penyakit kansernya, kita bisa mengubah konsep pemikiran dia tentang penyakit kanser tersebut. Jadi yang utama adalah mengeluarkan emosi-emosi yang dia rasakan berhubungan sebagai seorang psikolog gampang ya emosi ya begitu ya. Contohnya gitu. Ketika ada anak yang osteosarkoma, jadi dia harus diamputasi. Ibunya begitu banyak memberi nasihat-nasihat dan justru memarahi. Ternyata dibutuhkan anak itu adalah saya ingin didengarkan, dan saya itu menghadapi dia, kita 1 jam diem. Jadi ternyata dia percaya. Ketika dia merasa dia percaya sama kita, dia tahu ada orang yang mau mendengarkan, dia cerita tentang penyakitnya, tentang ketakutan dia gitu. Nah, dari ketakutan tersebut kita bisa membimbing dia untuk mengatasi rasa ketakutannya, kecemasan apa yang dia cemaskan. Jadi hanya diam, mendengarkan. Jadi setiap orang menghadapinya berbeda gitu. Mbak Baby, Mbak Sinta, terima kasih telah berbagi di sudut pandang. Iya, sama-sama. Pemirsa, hidup bukan selamanya tentang selama apa kita bernafas, tapi sebanyak apa yang bisa kita lakukan selama jantung masih berdetak. Jangan pernah menyerah, terus berpikir positif dan bersyukur selama hayat masih dikandung badan. Pemirsa, saya Vivi Alaida Yahya. Sampai jumpa.